Hai, jumpa lagi dengan saya Haryanto Pangestu dalam session 6, modul 6. Topik kita adalah ERP Implementation, Lifecycle and Strategies. Kita sudah membicarakan mengenai komponen daripada ERP, yaitu ada hardware salah satunya, di mana suatu sistem ERP membutuhkan perangkat server yang kuat untuk pengembangan, pengujian, dan lingkungan produksi. Tiga perangkat server dalam hal ini adalah server development, server testing, dan server production. Server itu merupakan sistem multiprosesor high-end, beberapa gigabyte memori, dan juga beberapa terabyte untuk penyimpanan sekunder atau penyimpanan data. Kemudian klien, orang yang mengakses sistem ERP, misalnya pengguna akhir, staf pendukung teknologi informasi, dan juga developer atau pengembang. Kemudian peralatan-peralatan lain, misalnya printer server, printer, peralatan power supply cadangan, dan juga perangkat keras jaringan. Selain hardware, komponen ERP yang lain adalah software atau perangkat lunak, yaitu seperangkat instruksi dan logika yang disebut program untuk mengontrol dan mengarahkan perangkat keras komputer untuk menjalankan fungsinya. Komponen-komponen ini misalnya sistem software, yaitu seperti platform sistem software yang kita kenal ada Microsoft Windows Server, Linux, Sun Solaris. Kemudian ada database management system DBMS, dalam hal ini SAP atau S3 dapat memakai sistem IBM DB2, Oracle, Microsoft SQL, dan juga application software, misalnya project management software, development software, remote access software, dan automated software untuk memonitoring sistem traffic, virus protection, dan lain-lain. Komponen berikutnya adalah people, yaitu people di sini ada end user seperti karyawan, klien, vendor, dan lainnya yang pada akhirnya menggunakan sistem. Lalu ada IT specialist, yaitu misalnya database administrator, IT operation support, developer, change management, trainer, dan sebagainya. Lalu data accounting adalah project manager, yaitu yang menyatukan tim supaya harmonis, bekerja dengan manajemen puncak dalam mendapatkan dukungan dan sumber daya untuk proyek, memperjuangkan sistem dan manfaatnya kepada pengguna akhir. Tim implementasi ERP mencakup berbagai sub-tim dari area bisnis atau fungsional, manajemen perubahan, change management, pengembangan, migrasi data, dan juga sistem support. Dalam hal ini ERP memanfaatkan virtualization, yaitu teknologi server virtual machines atau VM, virtual machine, dapat digambarkan sebagai penyedia suatu teknik untuk menjalankan multiple virtual server pada suatu perangkat fisik sehingga mengoptimalkan penggunaan perangkat keras. Setiap server virtual yang diinstal di server fisik yang sama akan beroperasi sesuai dengan operating systemnya sendiri secara terpisah dan virtual machine lainnya. Contoh virtual machine dalam hal ini misalnya Microsoft atau Oracle atau SAP. Beberapa manfaat dari virtualization. Yang pertama adalah meningkatkan penggunaan perangkat keras sehingga biaya total operation ini menjadi lebih ringan. Mengkonsolidasikan server yang kurang dimanfaatkan, kemudian membuat ketersediaan dan penerapannya lebih lincah. Menunda pembelian server baru, lebih mudah mencapai pusat data, biaya pemeliharaan yang lebih rendah, kemudian ventilasi tidak terlalu banyak, kemudian pendinginan rak juga, kemudian persyaratan pemasangan kabel sederhana, menurunkan biaya pemulihan bila terjadi sesuatu, dan juga mengurangi biaya penyebaran server, meningkatkan bisnis continuity dan juga ketersediaan bila terjadi sesuatu. Tapi beberapa kekurangan dari virtualization, misalnya kecenderungan untuk mencoba menghasilkan lebih banyak kinerja dari server fisik. Nah, ini akan membuat terlalu banyak mesin virtual mengarah kepada masalah signifikan ketika server beroperasi pada beban puncak.
Masalah keamanan memungkinkan hacker peretas itu mendapatkan akses ke semua mesin virtual yang berjalan di server host. Implementation methodology itu penting ya ketika kita ingin mengimplementasikan daripada ERP, yaitu ketika penerapan sistem tidak memiliki metodologi yang terdefinisi dengan baik, deadline yang mungkin bisa terlewat, biaya yang melebihi anggaran, dan juga fungsi tersebut mungkin tidak memenuhi persyaratan daripada klien. Implementasi sistem ERP sangat berisiko. Tetapi metodologi proyek yang terdefinisi dengan baik akan membantu dalam mengelola risiko tersebut. Nah, metodologi yang dipilih harus dapat menangani semua komponen. Ya, untuk seluruh proyek termasuk proyek startup melalui stabilisasi daripada sistem. Nah, berikut contoh daripada project metodologi seperti yang terlihat di layar kita. Ada beberapa cara untuk mengimplementasi. Ya, misalnya contoh vanilla implementation. Nah, implementasi vanilla adalah ketika perusahaan memilih untuk tidak memodifikasi sistem, yaitu proses bisnis di dalam perangkat lunak, tetapi mengubah proses bisnis perusahaan agar sesuai dengan proses bisnis dari perangkat lunak. Nah, alasannya kenapa menggunakan implementation dengan cara vanilla ini, yaitu perusahaan memiliki proses bisnis yang relatif sederhana, tidak unik dalam hal ini. Yang kedua, perusahaan tidak terampil atau tidak berpengalaman dalam membangun atau mengubah sistem atau aplikasi. Ya, alasan ketiga, perusahaan berkepentingan terhadap komponen keuangan dalam hal ini pelaporan, sehingga bisa mengikuti suatu pelaporan yang lebih baik. Yang keempat, semua cabang perusahaan menjalankan sistem yang sama dalam satu kejadian transaksi bisnis untuk memasukkan serta mengambil data dengan cara yang sama. Lalu yang terakhir adalah untuk keunggulan kompetitif. Penting untuk mengetahui kemampuan apa dan di mana hal-hal di seluruh dunia yang berhubungan dengan bisnis perusahaan, karena aplikasi tersebut sudah dipakai oleh perusahaan secara global. Cara yang berikutnya adalah memodifikasi aplikasi ERP. Nah, perusahaan memiliki IT developer yang sangat terampil. Nah, proses mengelola modifikasi yang telah terbukti dapat memilih untuk mengubah sistem, dalam hal ini proses bisnis aplikasi, agar sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Manfaatnya adalah sistem lebih mudah untuk dipelihara dan untuk didukung. Nah, kedua, menilai perubahan organisasi bersama dengan modifikasi sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau meminimalkan risiko yang akan didapatkan oleh perusahaan. Nah, tapi kelemahan daripada memodifikasi aplikasi ERP yaitu jika suatu sistem ini dimodifikasi, maka setiap modifikasi perlu dianalisis pada saat kita ingin mengupgrade-nya atau melihat apakah perlu dimasukkan dalam upgrade atau dihapus. Yang berikutnya, upgrade terkadang dapat berubah menjadi implementasi ulang yang membutuhkan lebih banyak sumber daya, membutuhkan lebih banyak waktu. Beberapa kegagalan di dalam mengimplementasikan ERP, misalnya yaitu gagal untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam fase perencanaan dan pengembangan dan proses manajemen perubahan. Jadi semua karyawan itu harus dilibatkan. Yang kedua, mencoba melakukan terlalu banyak, terlalu cepat dalam proses konversi, yaitu dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Yang ketiga, pelatihan tidak cukup, training tidak cukup, atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Dan yang terakhir adalah kegagalan untuk melakukan konversi data dan pengujian yang tepat untuk sistem yang baru. Demikian untuk bagaimana mengimplementasikan ERP dan juga ERP lifecycle dan strategis yang baik. Terima kasih, sampai jumpa untuk sesi berikutnya.